LPS begitu ya ketika tabungan menengah bawah ini justru naik, tabungan dari orang-orang kaya ini justru berkurang. Apakah ini artinya mungkin sudah semakin ekspansif atau optimistis terhadap Oke. perekonomian kita? Jadi kalau melihat begini, sebenarnya kalau kita melihat krisis atau kondisi ketidakpastian itu cenderung kan suku bunga meningkat. Nah dengan suku bunga meningkat cenderung mereka dana-dananya itu pasti akan bertambah. Artinya di satu sisi nggak mungkin mereka berkurang itu karena kekayaannya berkurang, tidak. Tetapi bertambahnya kekayaan cuman penempatannya di mana. Kalau LPS kan hanya menempatkan dana pihak ketiga, jadi deposito dan tabungan. Nah sekarang ini instrumen obligasi pemerintah itu kan setiap tahun luar biasa, keluarnya sangat besar dan bunganya jauh lebih besar daripada bunga 7 days repo dan juga bunga penjaminan LPS. Jadi kecenderungannya ada dua. Yang pertama adalah menempatkan di instrumen-instrumen di luar dana pihak ketiga. Nah yang kedua baru untuk ekspansi. Karena ekspansi itu membutuhkan dana yang besar, tetapi sekarang suku bunga baik dana luar negeri maupun dalam negeri kan juga mengalami bunga yang cukup signifikan. Jadi memang mereka betul salah satunya menggunakan dananya untuk ekspansi, tapi di sisi yang lain juga menggunakan uangnya untuk menggunakan instrumen-instrumen lain di dalam investasi gitu. Makanya ke depan selalu saya katakan kita harus hati-hati. Sebentar lagi ini banyak bank yang hanya cuma numpang lewat, tetapi sebenarnya masuk pada instrumen investasi daripada deposito ataupun tabungan gitu. Nah ini harus kita pikirkan ke depan ini bagaimana nasib perbankan gitu. Tapi kalau so far sampai hari ini likuiditas perbankan sih sebenarnya nggak ada problem karena mereka sebagian likuiditas yang tidak digunakan itu juga masuk di instrumen Bank Indonesia maupun instrumen di obligasi pemerintah begitu. Bahkan Bank Indonesia juga memberikan kesempatan untuk repo kan. Repo itu adalah memudahkan bank untuk menjaminkan surat berharga dan mendapatkan untuk bisa kasih kredit gitu. Nah, di satu sisi kredit juga masih tumbuh bagus dong, kemarin masih sekitar 9%. Nah, memang kredit kalau kita lihat atau kita pantau, itu kebanyakan memang yang menengah dan UMKM gitu. Korporasi itu memang sudah banyak yang go public atau mereka mengeluarkan obligasi atau tadi menggunakan dana sendiri gitu. Itu memang trennya ke sana gitu. Baik Ibu Afi, apakah ini artinya Mhm, ada potensi mhm. perbankan ini ke depannya justru akan lebih memilih menaruh dananya di surat berharga negara dibandingkan dengan menyalurkan kredit? Nah, sekarang kalau kita lihat dari NIM saja itu sudah makin lama makin kecil. Itu apa artinya? Artinya bank kalau masih lebih untung kasih kredit dia tetap kasih kredit, tetapi memang marginnya sudah semakin tipis gitu. Sehingga memang masa depan bank ini membutuhkan modal yang besar, tapi marginnya juga semakin semakin tergerus gitu. Dulu kita bisa mendapatkan NIM 7%. Sekarang untuk NIM saja sudah di bawah 5% rata-rata gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa walaupun kita menambah modal tetap saja NIM-nya tidak bisa lebih tinggi gitu. Nah artinya apa? Bank ke depan memang tantangannya adalah bagaimana mendapatkan sumber-sumber dana baru. Nah oleh karena itu saya juga sering katakan indikator-indikator perbankan mulai harus dipikirkan lagi gitu ya. Nggak bisa lagi hanya bicara LDR gitu ya. Nggak bisa lagi bicara tentang penyaluran kredit itu dibutuhkan dana pihak ketiga dan harus dipaksa deh. Dipaksa kalau tidak masyarakatnya tidak mau masukkan karena kita punya saingan dengan obligasi pemerintah kan nggak mungkin gitu. Bahkan sekarang swasta pun susah mengeluarkan obligasi karena nggak bisa bersaing dengan pemerintah gitu. Nah ini juga menurut saya instrumen-instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah ini juga harus paling tidak hampir mirip lah dengan bank supaya pilihannya tuh sama. Kalau sekarang kan nggak, pilihannya lebih menguntungkan punya pemerintah daripada punya bank yang dianggap masih beresiko dibandingkan milik pemerintah gitu. Nah ini problemnya di situ sebenarnya. Baik, kalau kita lihat di 2023 Hmm, ini kan aksi yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengeluarkan instrumen investasi ini tujuannya untuk menjaga stabilitas rupiah yes. begitu. Dan dalam rapat yang terakhir ini Hmm, juga masih disampaikan akan dilanjutkan di 2024. Artinya menurut Ibu untuk bisa menjaga perbankan hmm, dan juga penyaluran kredit agar tetap bertumbuh, hmm. apakah mungkin ini harus dibatasi Instrumennya. instrumen investasi dan juga mungkin surat berharga negara ini dibatasi jumlahnya? Oke, saya melihat gini, memang ada KSSK ya, di mana mereka itu rapat bersama dan mereka katakan sinergi ya. Tapi secara keputusan yang saya lihat yang lebih banyak menyelamatkan stabilitas sistem keuangan itu justru Bank Indonesia. Di mana Bank Indonesia ini mengeluarkan instrumen agar rupiah kita stabil gitu ya, walaupun terakhir-terakhir ini cepat melemah juga gitu. Tetapi dari sisi instrumen pemerintahnya sendiri ini yang kelihatannya masih belum
berkoordinasi secara baik, terutama adalah mengeluarkan obligasi dalam jumlah besar dan bunganya sangat tinggi gitu. Nah ini yang mungkin memang dilematis. Mereka juga takut kalau bunganya terlalu rendah, itu akan terjadi capital outflow kan gitu. Jadi memang nggak mudah. Mungkin sampai pertengahan tahun bahkan sampai akhir tahun ini masih wait and see terhadap kondisi suku bunga gitu. Jadi memang antara pemerintah dan Bank Indonesia ini sekarang serba salah gitu, maju kena mundur kena gitu. Nah makanya harus ada koordinasi sehingga perbankannya juga bisa dalam arti mereka tetap bisa menyalurkan kredit tapi dari sisi sumber dana juga mereka bisa dapatkan. Nah makanya Bank Indonesia menggunakan yang namanya repo. Repo itu adalah untuk menjaminkan surat berharga supaya likuiditas tetap ada gitu. Jadi kalau likuiditas sebenarnya walaupun kemarin tumbuhnya cuma 3% dana pihak ketiga, tapi bank itu masih memiliki likuiditas yang cukup. Nah itu bisa dilihat dari mana? Dari CAR. CAR-nya kan masih rata-rata 25%. Jadi saya rasa kalau isu likuiditas saya rasa tahun ini nggak ada isu likuiditas. Tapi mungkin 2025, 2026 mesti dipikirkan juga untuk likuiditas perbankan kalau kondisinya akan terjadi seperti ini terus.